di hadapan Nabi Sulaiman, berkumpullah para pembesar. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya, siapa yang bisa membawa singgasana Ratu Saba kepadaku, sebelum ia datang menyerah? Yang menjawab bukan jin, bukan raja, tapi seorang hamba yang hanya punya satu kekuatan, ilmu dari kitab. Dan dalam sekejap mata, singgasana itu berpindah ribuan kilometer jauhnya. Kisah ini terdapat dalam surah An-Naml ayat 38-40. Nabi Sulaiman hendak menunjukkan kekuasaan Allah kepada Ratu Saba, Bilqis, yang akan datang ke negerinya. Maka ia berkata, wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku, sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri? Quran Surah An-Naml, ayat 38. Ifrit dalam golongan jin berkata, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh, aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Quran Surah An-Naml, ayat 39. Tiba-tiba muncul seorang lelaki, bukan jin, bukan malaikat, tapi manusia yang memiliki ilmu dari kitab. Ia berkata, aku akan membawanya kepadamu sebelum matamu berkedip. Dan seketika itu juga, singgasana megah Ratu Bilqis yang berada di negeri Yaman, muncul di hadapan Nabi Sulaiman, yang saat itu berada di Palestina. Maka ketika dia, Sulaiman, melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Quran Surah An-Naml, ayat 40. Siapakah lelaki ini? Para ulama berbeda pendapat tentang lelaki ini. Sebagian menyebutnya Ashif bin Barhia, sekretaris Nabi Sulaiman. Ia bukan nabi, bukan jin, tapi seorang mukmin ahli ilmu dari kitab, yang mengamalkan isi Taurat dengan benar, dan Allah memberinya kemampuan yang luar biasa sebagai karunia. Ia menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan pada otot ataupun sihir, tapi pada ilmu yang benar, dan izin dari Allah. Kisah ini mengajarkan kita bahwa ilmu yang disertai iman bisa mengalahkan kekuatan jin dan teknologi apapun. Dan mukjizat, bukan hanya milik para nabi, tapi juga bisa menjadi milik hamba-hamba Allah yang soleh dan dekat kepadanya.